Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur dan tinggi kepada Allah berkenan menghidupkan kita pagi ini, memberi kita hidayah, memberi kita kesehatan yang prima, sehingga kita sampai ke masjidnya untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah seperti biasa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengirim beliau khusus untuk kita, untuk bukan sekedar membacakan ayat-ayat Allah kepada kita, tapi juga memberi contoh teladan yang mulia, sehingga sebenarnya mudah sekali bagi kita untuk mengikuti Rasul ini. Ada kitabnya, ada penjelasannya, dan ada contoh terbaik yang sampai hari ini dibutuhkan, diceritakan kepada kita oleh para ulama. Alhamdulillah. Dan kita hari ini baru bertemu. Sebabnya tadi kita buka dengan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yakin saya semua kita membaca doa itu tadi waktu baru tidur. Sebelum saya melanjutkan, saya juga ingin menyampaikan salam hormat saya dulu untuk Pak Bici, tokoh-tokoh masyarakat Kampung Batok. Ya, alhamdulillah Pak Bici dan Pak dan semuanya ada di dalam masjid. Ada satu kampung yang waktu saya di dalam sana itu sudah dibisikkan oleh panitia masjid, ya Ustaz Banjaran udah bantu berayu maka Pak Bici dan Pak ada dia Bici. Alhamdulillah kampung ini ada. Senang sekali. Dan BKI Masjid, Ilmu Ilmu, segenap pengurus masjid, ada beberapa guru saya yang ada di sini. Tadi yang sempat bertemu Ustaz Fakhrudin Lahudin, hormat saya luar biasa beliau dan salah-salah dan ada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir semuanya. Alhamdulillah dengan niat yang sama, bersilaturahim, sholat subuh berjamaah, mempersembahkan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit kecil sedikit. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu bahwa doa untuk tidur itu bunyinya Bismillah Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku rencana mati. Padahal kalau seandainya kita bukan dengan tidur, doa yang sebenarnya kan Bismillah Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mau tidur. Tapi ternyata yang diajarkan Rasulullah adalah ahya wa amut, hidup dan mati. Jadi setiap hari berulang-ulang kita hidup mati, hidup mati. Ada yang mati kita rencanakan, ada yang mati tiba-tiba tanpa dia rencana, terutama waktu sholat Jumat kali mati. Ada kawan saya bilang malah salah satu waktu yang paling enak untuk tidur adalah waktu khatib di mimbar. Memang ramai sekali. Dan dia tanya kepada saya waktu itu, gimana cara supaya tidak tertidur waktu sholat Jumat waktu khatib di mimbar? Saya bilang cuma ada satu cara, jadi khatib. Saya alhamdulillah sejak jadi khatib tak pernah tidur lagi di dalam sholat Jumat. Alhamdulillah. Karena itu semua kita harusnya mengupgrade kapasitas kita untuk bisa jadi minimal sekali tidak akan tertidur. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidur setiap hari. Apa tujuan Allah? Jadi dibacakan oleh imam kita dan bacaan yang luar biasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghidupkan dan mematikan kita setiap hari karena Allah mau melihat ketika dihidupkan
siapa di antara kita yang mau beramal kebajikan. Kemudian dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Sehingga ketika hidup itu kita punya semangat baru sebenarnya untuk mendapatkan kesempatan untuk beramal kebajikan. Jadi Allah ingin menguji kita sebenarnya. Makanya harus kita syukuri bahwa kita dihidupkan oleh Allah. Dan kalau dihidupkan hari ini tidak menambah amalan kita, rugi sekali kita. Itu sebabnya sedang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur juga bahwa Allah berkenan untuk memberi kita hidayah sehingga kita dikumpulkan dalam masjid ini ketika baru saja dihidupkan kembali. Banyak yang masih belum hidup lagi jam segini. Masa banyak yang masih belum hidup jam segini? Atau banyak yang baru berencana mau mandi jam segini. Dari tadi malam itu baru mau mandi sekarang. Jam segini. Jangan tanya soal sebelumnya. Atau banyak yang hidup, tapi tidak sampai di sini. Tidak mensyukuri kehidupan yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ketika Allah menciptakan kita, Allah memberi kita kesempurnaan, menyempurnakan kita, bahkan Allah memberi kita hidayah supaya cukup kemampuan kita, potensi kita untuk mengumpulkan amal kebajikan ini sebenarnya. Kalau kita baca dari awal doa Allah tadi, ujung-ujungnya wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan kembali. Nusyur itu sebenarnya artinya bangkit. Kepadanya kami dibangkitkan. Tapi ketika dibangkitkan itu filosofinya kita harus punya bekal. Kalau mau dibangkitkan tidak punya bekal, maka rugi dan takut sekali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sedang dirahmati Allah memberi kita, menciptakan kita, menyempurnakan bentuk tubuh kita sehingga cukup sebenarnya. Cukup memadai kita untuk menjadi hamba Allah dan mengumpulkan bekal yang diinginkan oleh Allah dan ahsan amal yang kita sebutkan tadi. Maka kata Allah di dalam surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, dia yang menciptakan kemudian menyempurnakan sehingga cukup bagi kita potensi untuk mencari bekal, walladzi qaddara fahada, bukan saja menyempurnakan tapi Allah juga menentukan kadar, membatasi di sana sini supaya memang kita tidak terganggu dengan signifikan ketika kita berusaha mencari kadar. Alladzi qaddara fahada, sudah dibatasi lingkungan kita, dibatasi cara kita, dibatasi pendengaran kita. Qaddara fahada, kemudian Allah kasih tahu lagi kita, Allah kirim lagi informasi-informasi untuk membuat kita tidak tersesat di jalan setelah Allah ciptakan kita. Karena itu hanya sedang dimampu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya sudah sedemikian rupa Allah berikan karunia kepada kita, tak berhasil juga kita mengumpulkan ahsan amal, tak berhasil juga kita mengumpulkan amal kebajikan. Jamaah sedang semua yang dirahmati Allah, salah satu yang membuat orang-orang tak mampu mengumpulkan amal kebajikan adalah ketika hidupnya tidak seimbang, tubuhnya tidak sehat, tubuhnya tidak seimbang. Karena itu ketika ada informasi yang datang, kadang-kadang dia tidak bisa terima, atau dia tidak bisa jalankan. Ketika ada hidayah yang datang, dia tidak bisa terima, dia tidak bisa jalankan, dibantah oleh tubuhnya sendiri. Tubuhnya tidak seimbang. Dan sebenarnya Allah sudah menciptakan segala sesuatu seimbang. Semuanya seimbang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dicek. Allah bahkan menantang untuk mengecek. Dibaca juga oleh imam. Tantangan Allah untuk kita. Apa tantangan Allah untuk kita? Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dia Allah yang menciptakan langit berlapis-lapis itu. Kemudian Allah sambung, ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Coba cari jemaah, ada nggak yang tidak seimbang, yang
tidak bagus di antara ciptaan Allah Ar-Rahman. Sambung lagi oleh Allah, farji'il basar. Coba lihat ini. Dan di sini Allah pakai kata fa. Dalam bahasa Arab, fa dengan thumma itu artinya sama, kemudian, tapi sebenarnya beda. Fa itu artinya kemudian, tapi yang berketerusan. Setelah melihat sekali, lihat langsung. Setelah selesai melihat satu kali, lihat sekali lagi langsung. Farji'il basar. Coba lihat sekali lagi. Lihat kembali. Farji'il basar. Hal apa itu ada nggak yang kamu dapatkan yang cacat di antara apa yang Allah ciptakan itu? Tidak apa. Belum cukup sampai di sini. Allah tambah lagi ayat. Dan kali ini Allah pakai thumma. Tadi pakai fa. Farji'il basar. Setelah kamu lihat, kamu cek di mana ketidakseimbangan ciptaan Allah. Farji'il basar. Coba cek sekali lagi. Setelah selesai cek, langsung cek sekali. Tapi di ayat berikutnya, farji'il basar. Nanti kemudian, thumma artinya kemudian. Tapi kalau ada jeda waktu sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian apa, lihat lagi. Maknanya Allah menantang kita bukan saja sekarang. Nanti kadang-kadang ada orang yang bilang begini, kami belum cukup ilmu ya Allah untuk mencari tahu mana yang cacat. Oke, cari ilmu dulu, sekolah dulu, udah jadi doktor, udah jadi profesor, sudah hebat semuanya. Nah sekarang lihat lagi. Thumma, Allah pakai kata thumma. Thumma itu adalah sesuatu yang akan terjadi kemudian, tapi setelah sesuatu yang lama sekali selesai. Thumma rji'il basar. Kemudian coba sekali lagi melihat, bahkan bukan sekali, karatan berulang-ulang, sekali lagi. Lihat lagi. Dan kalau kita berusaha bisa-bisa untuk melihat, apa kata Allah? Yang menghadir ilaikal basar khasi'an wa huwa hasib. Kamu tidak akan mendapatkan itu dan capek kamu cari, tidak dapat. Lalu ada yang nanya, kan ada orang-orang yang cacat, ada orang yang tak bisa melihat, ada orang yang tak bisa mendengar, itu kan cacat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah bukan cerita tentang orang di satu tempat, tapi Allah cerita tentang keseimbangan. Maka ketika ada orang yang dicacatkan oleh Allah di satu tempat, pasti dilebihkan di tempat lainnya. Ada di Mesir seorang anak yang tidak memiliki penglihatan, buta, tapi hatinya bersih. Meskipun dia buta, kayaknya dia jauh lebih bisa melihat daripada kita. Bedanya kita lihat apa saja, dia melihat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di umur belum lagi 7 tahun, dia sudah hafal khatam Al-Quran. Orang buta. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya kelebihan yang tidak kita miliki sebagai orang yang matanya terbelalak setiap hari. Itulah yang dimaksud oleh Allah dengan keseimbangan yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sedang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu seimbangnya ciptaan Allah yang diberikan kepada kita, bukan saja kepada kita tapi kepada setiap makhluk. Sehingga setiap makhluk dengan keseimbangan yang mereka miliki itu berinteraksi satu sama lain juga untuk menjaga keseimbangan di dunia. Sehingga kalau interaksi itu sesuai dengan urang dan fitrah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maka semuanya berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dunia, kecuali dua makhluk, jin dan manusia. Jin dan manusia, mereka punya potensi untuk boleh memiliki. Makhluk lain tidak. Sapi tak boleh memiliki, kambing tak bisa memiliki, bayam tak bisa memiliki. Mereka akan hidup seperti itu sepanjang usia. Dimanapun kambing, maka dia akan sama cara hidup. Tak akan beda jauh. Apakah kambing di Aceh atau kambing di Amerika? Tak ada kambing yang
memakan apa yang difitrahkan oleh Allah. Cuma manusia dan jin yang punya pilihan. Wa hadainahu najdain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu yang menunjukkan bahwa manusia selalu diberikan dua pilihan dan manusia harus memilih apakah dia berada dalam keadaan menjaga keseimbangan atau dia berusaha. Cuma manusia dan jin yang demikian. Tapi kita tidak cerita jin, karena walaupun jin hadir bersama kita di sini, ada di sini, ya. Pak bisa lihat, saya juga bisa. Dia ada di sini. Dia mendengar apa yang kita sampaikan, tapi kita fokus kepada manusia saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Rahman, di dalam surat Al-Rahman, Allah menceritakan kasih sayangnya untuk menciptakan keseimbangan kepada kita dan meminta kita untuk tidak mengacaukan. Allah membuka dengan misalnya Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu beredar tepat seperti perhitungan di tempatnya masing-masing dan itu seimbang, tidak pernah bergeser sedikit pun menjauh atau mendekat ke dalam. Tak pernah. Itu sebabnya kita bahkan bisa menentukan hari-hari secara hisab. Kita bisa hitung ini tanggal segini bulannya besar. Dan bulan tak pernah ingkar janji untuk datang di tempat yang kita hitung besar. Matahari juga demikian. Tadi disampaikan dari ya Ustaz ceramah sampai saya tanya padu syuruh. Jadi jawab jam 6.52 sampai 2 menit detil terlihat. Pok 6.52 itu biar pada waktu. Syukur. Clear sekali. Nanti sebentar lagi kita puasa ya. Nanti akan ada imsak siapa ya? Di imsaknya bagian bawah ditulis di kuning tambah 1 menit. Sehari tambah 2 menit. Atau kurang atau begitu lagi ya. Artinya menit-menitnya pun tepat. Kenapa tepat? Karena matahari dan bulan berbeda tepat di tempat yang secara sederhana. Karena mereka tidak diberi pilihan oleh Allah, tidak seperti manusia. Kalau semua matahari diberi pilihan oleh Allah seperti manusia, api. Tiba-tiba matahari hari ini, tak keluar, malasnya, karena dia boleh memilih mau keluar mau keluar. Cuma manusia dan jin saja yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari pun tidak ada pilihan, bulan tidak ada pilihan. Ya. Bulan, matahari tidak ada pilihan. Karena itu sedang yang mana dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan matahari dan bulan saja. Matahari dan bulan disebutkan oleh Allah sebagai representasi benda. Tapi kemudian Allah menyebutkan representasi benda. Apa kata Allah di dalam lanjutan surah Ar-Rahman yang kita bacakan tadi? وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Kata Allah, rumput bahkan tumbuhan, pepohonan, semua mereka bersujud kepada Allah. Apa maknanya? Semua mereka tidak berada di atas jalan yang diberikan oleh Allah. Jaga keseimbangan. Rumput, tumbuhan, matahari, bulan, semua berada di posisinya masing-masing untuk menjaga keseimbangan. Dan kemudian kata Allah, was-sama rafa'aha wa wada'al mizan. Langit yang ditinggikan oleh Allah dan Allah menciptakan al-mizan. Al-mizan itu derajat keseimbangan. Itulah yang dimaksud oleh Allah tadi. Dengan matahari dan bulan berada tempat di fitrahnya masing-masing, rumput, tumbuhan dan semuanya di atas bumi yang menjaga fitrahnya masing-masing, maka semuanya berada dalam keseimbangan. Al-mizan. Dan Al-Quran
bil mizan. Agar kalian manusia jangan melampaui batas, jangan kalian rusak keseimbangan. Cuma manusia yang ingatkan Allah tak ingatkan rumput, Allah tak ingatkan matahari, Allah tak ingatkan bulan, cuma manusia. Di dalam ayat berikutnya, waqimu wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Apa kata Allah di sini? Allah menyuruh kita untuk memperjuangkan, menegakkan keseimbangan ini dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Dan jangan kalian rusak keseimbangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pernah dicurigai oleh malaikat ketika manusia diciptakan oleh Allah, dan Allah mengatakan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan menjadikan manusia ini menjadi khalifah di muka bumi, yang punya kekuatan untuk mengelola, untuk memimpin bumi. Mereka saling menggantikan satu gelain generasi khalifah di muka bumi. Malaikat khawatir. Kau cemburu. Ada penceramah yang menyebutkan soalnya malaikat cemburu pada manusia. Malaikat itu tak punya nafsu. Tak ada keinginan malaikat menyokong jadi gubernur di dunia menuju mana malaikatnya. Cuma manusia yang ada kita. Malaikat khawatir akan terjadi kerusakan. Maka waktu itu malaikat bertanya kepada Allah, qala ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan percayakan bumi kepada mereka, padahal manusia itu suka membuat kerusakan, mengganggu keseimbangan, saling bertumpah darah sesama mereka. Kacau bumi karena mereka, ya Allah. Tapi malaikat kemudian memberikan alternatif. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kalau memang Engkau perlu khalifah di muka bumi, ya Allah, tunjuk kami saja. Kami tak akan buat kerusakan. Kami selalu bertasbih kepadamu, kami selalu memuji, dan seterusnya dan seterusnya. Apa jawab Allah waktu itu? Apakah Allah mengatakan tidak untuk apa yang disebutkan oleh malaikat? Tidak. Allah hanya menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Balik, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kamu khawatir karena pengetahuanmu sampai di sini. Ada hal yang kamu tidak paham, yang aku tahu kamu tidak tahu. Tapi meskipun demikian sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain di surah Al-Rum, Allah seperti membenarkan apa kata malaikat, "Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan di mana? Di laut, semuanya karena tangan manusia. Bukan karena harimau. Kebakaran hutan tidak pernah terjadi kalau bukan manusia yang melakukan. Tak pernah ada yang diberitakan oleh orang, misalnya hutan Riau terbakar, ada harimau merokok sekarang. Tak ada kejadian. Di Riau, di Jambi, hampir tiap tahun hutan terbakar, dan persoalannya selalu bima kasabat aydin nas. Semuanya manusia anak budaya, manusia batin yang dicocokkan. Yang melakukan itu semuanya adalah manusia. Memang tidak semua orang. Kita tadi bisa melepaskan diri, bukan saya ya Allah. Tapi ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kata-kata manusia dengan anda, ini maknanya adalah cerita orang. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan manusia bisa jadi Bani Adam, bisa jadi al-insan, bisa jadi basyar, bisa jadi an-nas. Beda-beda penyebutan ini, beda maksud dan tujuan. Ketika Allah menyebutkan Bani Adam, Allah ingin menceritakan ada hubungan satu dengan yang lain.
Sidang jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada dasarnya, kenapa manusia-manusia yang sebagian tadi, meskipun Allah menyebutkan manusia keseluruhan, kenapa ada orang-orang yang merusak keseimbangan, membuat bunyi kacau balau, banjir di mana-mana? Itu banjir yang kelihatan sama kita. Setiap tahun terjadi banjir. Yang terlihat sama kita, yang tidak terlihat lebih mengerikan sebenarnya. Apa yang tidak terlihat? Pemanasan global. Apa yang tidak terlihat? Lubang ozon yang semakin besar. Tidak terlihat sama kita, tapi sudah mulai terasa. Apa mulai terasa? Sehingga saya waktu saya kecil, itu pagi paling susah saya mandi untuk sekolah. Sehingga saya kasih tahu satu rahasia. Waktu saya kecil saya tidak mandi untuk sekolah. Dingin sekali waktu pagi. Jadi masuk kamar mandi, cuci muka, keluar. Kira oleh mama saya sudah mandi. Dan setelah itu sekolah. Dingin sekali. Tapi sekarang kayaknya sebelum subuh mandi itu segar. Bahkan setelah subuh mandi pun masih berkeringat kita. Kenapa? Suhu bumi semakin meningkat, pemanasan global. Lagi-lagi siapa yang menyebabkan pemanasan global yang terjadi? Bima kasabat aydin nas, manusia. Ini yang kenapa? Dan kalau pemanasan global ini muncul lebih berat, apa yang terjadi? Ada dua tempat di kutub utara dan di kutub selatan itu isinya es semua. Bahkan 95% dari air itu ada di sana, di gunung es. Dan ketika pemanasan global itu terjadi, es itu mencair. Ketika es itu mencair, air menjadi lebih banyak. Ketika air menjadi lebih banyak, maka daratan tenggelam pelan-pelan karena air laut naik ke permukaan. Itu tidak terlihat sama kita. Lagi-lagi siapa penyebabnya? Bima kasabat aydin nas. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya manusia semuanya di awal mereka lahir, semuanya sebenarnya orang baik. Semuanya sebenarnya berada dalam keadaan seimbang, tapi tidak terjaga dalam perjalanan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Semua anak ketika lahir berada dalam fitrah. Apa fitrah? Seimbang. Minimal di dalam manusia itu ada 3 hal yang harus seimbang di dalam. Ada naluri, ada nalari, ada nurani. Naluri, nalari, nurani. 3 hal itulah yang membuat kita menjadi manusia. Kalau satu saja di antara itu tidak seimbang, maka kita akan bergeser menjadi sesuatu yang lainnya. Maka itu sudah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan adalah taqau fil mizan, jangan kacaukan keseimbangan itu. Termasuk keseimbangan alam dan keseimbangan pada diri kita semua sekalian. Karena orang-orang yang merusak keseimbangan alam adalah orang-orang yang memulai pada dirinya tidak seimbang. Dan ketika tidak seimbang pada dirinya, maka yang kacau balau semuanya. Sudah jam 6.50. Sedikit. Baru kali malam. Jadi sedang yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa nanti di tahun 2035 sampai 2045 itu Indonesia akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah orang-orang yang mampu bekerja, kreatif, menghasilkan pembangunan. Itu lebih banyak daripada orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpikir. Itu disebut dengan bonus. Kenapa? Karena kita akan lebih banyak punya angkatan kerja daripada angkatan yang dulu dan bahkan saja. Tapi sikapnya mereka Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka yang akan berada di sana nanti? Apakah orang-orang yang seimbang semuanya? Mereka sudah bisa kita lihat dari sekarang. Anak-anak kecil, anak-anak muda hari ini, mereka lah yang akan menjadi angkatan kerja di tahun 2035 dan 2045. Tapi apakah mereka seimbang? Tidak. Baru 2 hari yang lalu BNN mengeluarkan rilisnya Aceh darurat narkoba dan lumbung paling besar itu daerah saya Aceh Timur. Lumbung paling besar Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, itu daerah terbesar
merusak. Mereka sudah mulai merusak diri mereka sendiri, mulai dari sini. Dan narkoba itu merusak keseimbangan hidup kita dengan cara merusak, mengubah pola pikir, sehingga perasaan kita jadi beda, cara pikir kita jadi beda, orientasi hidup kita pun jadi berbeda. Sulit sekali disembuhkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang menarik hari ini adalah saya kesini tadi dari Darussalam, bergerak kesini dari Darussalam, dan ini tadi malam pada malam itu saya melewati beberapa warung kopi. Saya melewati beberapa warung kopi dan warung kopi itu tertutup depannya, terbuka pintu sedikit, tapi motor banyak sekali di depan. Ada orang di dalam, belum pulang dari malam. Itulah yang saya sebut tadi, orang-orang yang belum berencana mati sudah di atas ini. Belum pulang dari malam. Padahal sebenarnya mahir Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan kita, memberi kita potensi keseimbangan yang sudah terjadi, kemudian pada khalaqa fasawwa, Allah menciptakan kita, menyempurnakan kita, wal qaddara, Allah memberikan batasan fa'al dan memberikan petunjuk supaya kita berada tetap di jalan keseimbangan itu. Salah satu yang Allah beri batasan adalah Allah jadikan malam itu gelap supaya kita tidak banyak beraktivitas. Kenapa? وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, Allah menjadikan malam itu untuk pakaian kita. Tidur yang di waktu malam itu sebagai istirahat bagi kita. Dan paginya, lagi Allah menggunakan kata nusyur. Paginya untuk bangkit, untuk mencari bekal, baik bekal dunia maupun bekal akhirat. Tapi apa yang terjadi dengan anak-anak muda hari ini? Banyak sekali anak muda begadang, sehingga orang-orang yang begadang ini gagal menjaga keseimbangan. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang manajer BUMN tentang seleksi tenaga kerja di BUMN mereka. Karena apa? Karena lulusan dari Universitas Syahwala, banyak yang mereka sebut pintar, cerdas, lulus sampai hampir di tahap akhir, tapi ketika uji kesehatan gagal. Bukan karena mereka sakit, mereka belum sakit, tapi berpotensi akan mendapatkan penyakit. Dan BUMN perusahaan tidak mau yang seperti ini. Rata-rata mereka itu lolos, saatnya pertama saja, kedua saja, ketiga, keempat, kelima, lolos. Begitu uji kesehatan mereka gagal. Apa kata BUMN? Rata-rata anak muda kita ketika diuji kesehatan, rata-rata mereka akan mengalami jantung dalam 5 tahun ke depan, diabetes 6 tahun ke depan, darah tinggi 7 tahun ke depan. Masa kami hanya akan mempekerjakan mereka 7 tahun saja? Setelah itu terpaksa kami harus membayar asuransi kesehatan mereka, sehingga mereka memutuskan ini orang tidak diterima. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa selain Allah menciptakan kita sesuai dengan kesempurnaan untuk menjaga keseimbangan, Allah juga mengirimkan Allah mengirimkan Al-Quran kepada kita ini. Tidak cukup dengan Al-Quran, Allah mengirimkan orang, Rasul dan golongan kita sendiri untuk memberi contoh kepada kita. Apa yang dilakukan Rasul? Karena Rasulullah SAW yakrahu nauma qabla Isya wa la yuhibbul qawla ba'daha. Adalah Rasul SAW benci sekali tidur sebelum Isya, dan Rasul tidak suka bercakap-cakap setelahnya. Rasul SAW tidak suka begadang, kecuali ada perlunya. Rasul tidak suka begadang. Sebelum maghrib Rasul sangat benci tidur, dan setelah Isya Rasul benci tidur. Yakrahu nauma qabla Isya wa la yuhibbul qawla ba'daha, dan tidak suka bercakap-cakap, tidak suka yang diskusi
tidak suka duduk di warung kopi setelah sholat isya. Kenapa? Rasul cepat-cepat tidur beristirahat untuk bangun di sepertiga malam. Dicontohkan oleh Rasul. Itu sebabnya Rasul hidupnya seimbang. Cara pikirnya seimbang, kesehatannya seimbang, tidak terganggu dalam kehidupan. Jamaah sering kita dengar bahwa Rasul jarang sekali sakit dalam hidupnya. Jarang sekali sakit dalam hidupnya. Kenapa? Rasul tidak menjaga, tidak mengacaukan kesehatan. Ada satu film. Maka itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah habis. Kita sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya untuk menjaga keseimbangan agar hidup kita aman, hidup kita nyaman, sederhana saja, ikuti saja Al-Quran. Karena waktu Adam alaihissalam diturunkan ke bumi oleh Allah, Allah sudah janjikan itu. Ya, Allah mengatakan qulna bidu minha jami'an, keluar kalian semuanya. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda, nanti kalau datang petunjuk dari kepada Allah, faman tabi'a hudaya, siapa yang mau mengikuti petunjuk itu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dijamin mereka enggak masalah hidupnya, enggak takut mereka, enggak akan sedih hidupnya, aman tentram. Kenapa? Mereka berada di jalur keseimbangan. Yang membuat kita kacau balau hari ini adalah rata-rata kita keluar dari keseimbangan. Kenapa? Kita jauh dari Al-Quran. Kita jauh dari Al-Quran, keluar dari keseimbangan. Itu sebabnya kita tak pernah sukses. Meskipun kita terlihat kaya, terlihat punya jabatan, terlihat keren, tapi sebenarnya kita tak sukses hidupnya. Yang sukses hidupnya adalah yang dekat dengan Al-Quran. Ulama ada udam bi'urabbi, lagi-lagi ala dan fauqa itu. Allah tidak menyebutkan ulama fauqa udam bi'urabbi, tapi Allah mengatakan ulama ala udam bi'urabbi. Fauqa itu artinya di atas, HP di atas mimbar, al-hakim fauqa al-mimbar. Kalau begini fauqa, tapi kalau di sini ala di atas mimbar. Jadi coba dibayangkan kalau ulama ala udam bi'urabbi, mereka berada di atas petunjuk Allah, lengket. Itu sebabnya itu sebabnya mereka sukses ini. Karena mereka berada dalam keseimbangan di dunia dan akan mendapatkan balasan Allah di akhirat nanti. Semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesadaran untuk selalu dekat dengan Allah, selalu paham apa yang diperintahkan, dan selalu berada dalam jalur keseimbangan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.